Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam program Saling Menyapa. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa keadaan kami selalu sehat. Kami berharap Bapak Ibu Saudara juga selalu sehat dan terus semangat, bersukacita sehingga imun kita menjadi kuat dalam menghadapi pandemi saat ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah refleksi dalam sebuah judul tersesat di jalan yang benar. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, tersesat kok di jalan yang benar? Ya, judul ini sebenarnya ingin saya sampaikan supaya kita tertarik terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya hendak saya sampaikan melalui refleksi ini? Jadi ceritanya seperti ini. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan tugas dari Kestongpol DIY untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika di Kapanewon Pajangan. Kapanewon Pajangan itu adalah Kecamatan Pajangan. Nah, saya belum tahu tempat itu. Saya berpikir ketika saya mengikuti Google Maps, saya akan bisa sampai karena beberapa waktu sebelumnya ketika saya ke Kapanewon yang lain atau kecamatan-kecamatan lain, saya selalu mengikuti Google Maps dan sampai. Nah, saat ini ternyata tidak seperti itu. Saya harus masuk ke gang buntu atau jalan buntu sehingga saya harus kembali lagi dan kemudian mencari orang yang bisa saya tanya karena situasi jalannya itu memang kanan kirinya masih banyak pohon-pohon, masih seperti hutan begitu, dan memang tidak semua jalanan itu ada perumahan rakyat. Nah, itu sebabnya ketika saya bertanya, kemudian saya mencoba mengikuti petunjuknya, dan itu tidak cukup satu kali bertanya, sampai 4 kali bertanya, baru kemudian sampai di tempat yang saya tuju, yaitu Kapanewon Pajangan. Nah, saya tidak ingin menceritakan apa yang saya sampaikan di sana, tetapi saya ingin merefleksikan apa yang menjadi perjalanan saya menuju Kapanewon Pajangan itu. Nah, ketika pulang, saya kemudian melewati jalan yang salah tadi, karena saya melihat memang ada sebuah tempat yang bagus begitu ya. Di situ view-nya, pemandangan, kemudian di situ ada warung kecil, ada warung snack dan kemudian kopi. Saya berhenti di situ dan saya mencoba merefleksikan perjalanan saya pagi hari itu. Karena ya tentu perjalanan itu bukan hanya sekedar ketersesatan yang menimpa saya, tetapi ada sesuatu yang hendak Tuhan tunjukkan kepada saya, dan realitanya ketika saya tersesat, kemudian saya menemukan tempat itu dan saya bisa berefleksi di tempat tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam refleksi saya kemudian mengingat sebuah perjalanan bangsa Israel ketika mereka menuju ke tanah Kanaan dari Mesir. Tentu perjalanan mereka bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang sangat sulit, sebagaimana dinyatakan di dalam Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Tuhan menuntun bangsa itu berputar-putar. Mungkin untuk berputar-putarnya kalau mengikuti jalan yang seharusnya bisa segera sampai. Tetapi diizinkan Tuhan untuk berputar-putar melalui jalan itu. Untuk apa? Supaya umat Israel semakin dapat melihat bagaimana Tuhan menuntun mereka. Bagaimana Tuhan menjadi tiang api dan tiang awan bagi mereka. Nah, dalam refleksi saya tersebut,
saya juga mencoba melihat bahwa jalan yang harus tadi saya tempuh berkali-kali salah jalan, itu juga menjadikan saya kemudian saya bisa berhenti sejenak dan merefleksikan bagaimana Tuhan menuntun saya dan saya tidak sampai terlambat. Meski sudah sangat pagi sekali saya berangkat, tetapi sampai di tempat yang saya tuju, walaupun belum dimulai, tetapi ya sampai sana sudah agak mepet karena berkali-kali salah jalan. Apa yang hendak ingin saya sampaikan? Ternyata ketika kita diizinkan Tuhan untuk berputar-putar, ketika kita diizinkan Tuhan untuk melalui kesulitan-kesulitan, sebenarnya di balik semuanya itu Tuhan sedang hendak memberikan sesuatu yang baik bagi kita, yang indah bagi kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak untuk kita semuanya, ketika diberi kesulitan, syukuri, terima kasih kalau diberi kesulitan, karena di balik kesulitan itu pasti ada kebaikan, keindahan yang hendak Tuhan nyatakan. Maka jangan lihat kesulitannya, lihat Tuhan. Dan ketika kita mau melihat Tuhan, ada sesuatu, sebagaimana perjalanan saya, perjalanan bangsa Israel. Jadi syukuri masalah yang kita terima, karena disitulah kita akan mendapatkan kebaikan dan keindahan dari Tuhan. Selamat berkarya, selamat mensyukuri masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan memberikan keindahan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk refleksi pada pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa masalah atau kesulitan ketika diizinkan untuk kami lewati, Tuhan hendak menyatakan kebaikan dan bahkan memberikan keindahan bagi hidup kami. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk terus melihat Tuhan, bukan melihat masalah yang kami alami. Karena kami percaya Tuhan pasti menuntun dan menyertai kehidupan setiap umat. Pagi hari ini kami akan beraktivitas, biarlah apa yang menjadi refleksi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk melewati kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, siapapun itu, berkati dan berikan kekuatan supaya mereka dapat menjalani proses pemulihan bersama dengan Tuhan. Anak-anak kami dalam masa studi mereka, masih ada yang mengikuti ujian, yang mempersiapkan diri untuk ujian. Kiranya Tuhan pun juga menolong mereka supaya mereka dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan orang tua yang mendampingi, Tuhan pun juga memberkati. Kami serahkan seluruh hidup kami, masalah kami kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan terus memberkati dan menuntun kami semuanya. Inilah doa seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dari Jemaat Philadelphia, semangat dan terus bersukacita. Tuhan memberkati kita semuanya.